Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawar Yamin dari kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat mengenai konsep kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam. Nah, jadi mind mapping ini sebenarnya berfungsi untuk mempermudah kita melihat hubungan antar topik yang kadang cukup kompleks kalau dijelaskan hanya dengan teks. Nah, di sini kita bisa langsung melihat bagaimana konsep kurikulum menjadi dasar, kemudian bagaimana kurikulum merdeka menghadirkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, dan bagaimana pembelajaran mendalam membantu siswa memahami materi secara lebih menyeluruh dan adaptif. Nah, jadi secara keseluruhan mind mapping ini membantu kita memahami bukan hanya apa saja materinya, tetapi juga bagaimana semuanya saling terkait. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep kurikulum dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu bagian poin pertama, yaitu tentang definisi dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah merupakan suatu rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isu, bahan pelajaran, serta metode atau cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kurikulum ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tidak hanya berisi materi pelajaran, tetapi juga mencakup bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Nah, dengan adanya kurikulum, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Nah, kemudian poin yang kedua di sini, saya akan menjelaskan tentang tujuan daripada kurikulum itu sendiri. Nah, tujuan utama kurikulum adalah untuk membantu siswa mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, jadi kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua itu selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa secara optimal. Nah, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kurikulum harus mampu memberikan ruang bagi mereka yang berkembang sesuai dengan keunikan masing-masing. Kemudian poin yang ketiga itu, kurikulum juga berperan penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan di masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan pada abad ke-21. Nah, tantangan tersebut meliputi kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi, serta literasi digital. Nah, dengan demikian kurikulum tidak hanya berfokus pada akademik saja, tapi juga pada kesiapan hidup siswa secara menyeluruh. Nah, kemudian yang ketiga itu fungsi dari kurikulum. Nah, kurikulum memiliki beberapa fungsi penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu sebagai pedoman bagi guru dan siswa. Nah, guru dapat menerapkan pembelajaran dengan lebih terstruktur, sedangkan siswa dapat memahami arah dan tujuan belajar mereka. Fungsi yang kedua itu menyusun materi dan metode pembelajaran. Nah, guru dapat memilih strategi pendekatan dan media yang sesuai dengan karakteristik siswa agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menarik. Nah, kemudian fungsi yang ketiga itu menjadi alat evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, melalui kurikulum, guru dapat mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan apa saja yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya itu poin yang keempat itu peran dalam kurikulum. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Yang pertama itu guru. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator belajar, pembimbing, dan pengajar.
membantu siswa memahami, mengeksplorasi, dan mengembangkan kemampuan mereka. Nah, jadi guru juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Selanjutnya itu yang kedua itu peran siswa. Nah, di sini siswa juga berperan sebagai peserta aktif yang belajar sesuai minat dan kemampuan. Nah, jadi siswa diharapkan tidak hanya menerima informasi secara pasif saja, tetapi juga terlibat secara aktif seperti bertanya, berdiskusi, dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga itu peran orang tua dan masyarakat. Nah, jadi di sini orang tua dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kurikulum. Nah, dukungan ini dapat berupa motivasi, kemudian lingkungan belajar yang kondusif, serta penanaman nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir dari poin yang terakhir dari konsep kurikulum yaitu prinsip kurikulum. Nah, kurikulum disusun berdasarkan beberapa prinsip penting agar dapat berjalan dengan efektif. Salah satunya adalah prinsip fleksibel. Nah, yaitu kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan perkembangan siswa. Setiap sekolah atau daerah dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Kemudian selain itu, yang kedua itu kurikulum harus terintegrasi. Nah, dengan adanya pengembangan karakter dan kompetensi abad ke-21, artinya pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga ada pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian yang ketiga itu prinsip mengutamakan pembelajaran yang aktif dan kreatif dan kontekstual. Nah, di sini siswa didorong untuk belajar melalui pengalaman nyata, pemecahan masalah, dan kegiatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh siswa. Setelah kita tadi memahami konsep kurikulum secara umum, termasuk tujuan, fungsi, dan prinsipnya, sekarang kita masuk ke kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka merupakan inovasi pendidikan yang dirancang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan abad ke-21. Nah, kurikulum ini menekankan fleksibilitas pembelajaran yang berpusat pada siswa serta pembentukan kompetensi dan karakter secara menyeluruh. Nah, intinya di sini itu kurikulum merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minat, kemampuan, dan gaya belajar mereka, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu tentang karakteristik dari kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya. Yang pertama itu fleksibel. Nah, guru dapat menyesuaikan materi, metode, dan durasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Fleksibilitas ini penting karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga pembelajaran bisa lebih efektif. Kemudian yang kedua itu berpusat pada siswa. Nah, di sini siswa menjadi subjek utama dalam proses belajar. Mereka tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi aktif mencari, memahami, dan mengembangkan pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga itu fokus pada kompetensi. Nah, pembelajaran menekankan bagaimana penguasaan keterampilan dan pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan. Nah, kompetensi ini melibatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta komunikasi. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir itu ada berbasis proyek. Nah, pembelajaran dilakukan melalui kegiatan nyata atau proyek sehingga siswa belajar dengan pengalaman langsung dan dapat memecahkan masalah secara kontekstual. Nah, dalam karakteristik ini, kurikulum merdeka mendorong proses belajar yang lebih hidup, menantang, dan bermakna. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka mendukung karakteristik tersebut. Yang pertama itu aktif. Nah, siswa terlibat langsung dalam proses belajar, misalnya melalui diskusi, eksperimen, atau kegiatan praktik.
praktis. Nah, hal ini membuat pembelajaran tidak monoton dan meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, kemudian prinsip pembelajaran yang kedua itu kontekstual. Nah, materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, dapat dilihat relevansinya dan lebih mudah memahami konsep yang dipelajari. Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu bermakna. Nah, di sini pembelajaran memberi pemahaman yang mendalam sehingga siswa bukan hanya menyelesaikan tugas saja tetapi benar-benar mengerti apa yang telah dipelajari. Prinsip yang terakhir itu ada diferensiasi. Nah, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan minat, gaya, dan kemampuan belajar masing-masing siswa. Nah, ini memastikan setiap siswa mendapat tantangan yang tepat dan bisa berkembang secara optimal. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum Merdeka menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, salah satu penerapan prinsip diferensiasi adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup 3 aspek. Yang pertama itu ada konten. Nah, materi yang diberikan itu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Misalnya, siswa yang sudah menguasai konsep tertentu dapat diberikan materi lebih lanjut, sementara siswa yang membutuhkan penguatan menerima materi yang lebih mendasar. Nah, kemudian yang kedua itu ada proses. Nah, cara belajar siswa itu berbeda-beda. Ada yang lebih efektif melalui diskusi kelompok, kemudian praktik langsung dan penggunaan media digital. Nah, kemudian yang ketiga itu ada produk. Nah, hasil belajar siswa dapat bervariasi seperti presentasi, laporan, proyek kreatif atau karya tulis. Nah, hal ini memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kemampuan mereka secara unik. Nah, dengan pendekatan ini setiap siswa dapat belajar sesuai potensi dan minatnya sehingga hasil belajar menjadi lebih optimal. Selanjutnya kita masuk pada asesmen. Nah, asesmen dalam kurikulum Merdeka ini artinya penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan holistik. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan dalam asesmen. Yang pertama itu ada diagnostik. Nah, diagnostik ini berarti penilaian awal untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kemudian yang kedua itu ada formatif. Nah, formatif ini penilaian selama proses belajar untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik agar pembelajaran tetap efektif. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sumatif. Nah, sumatif ini artinya penilaian akhir untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara keseluruhan. Nah, jadi asesmen ini tidak hanya menilai hasil saja, tetapi juga membantu guru memperbaiki proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan tantangan dari kurikulum Merdeka itu. Nah, dari yang pertama itu kelebihan kurikulum Merdeka. Nah, di sini kurikulum Merdeka itu mendorong siswa menjadi lebih kreatif dan berani berinovasi. Terus juga membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar dan memberikan fleksibilitas dalam proses belajar sehingga sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Tetapi ada juga tantangan yang dihadapi dalam kurikulum Merdeka ini. Yang pertama itu adalah kesiapan guru. Nah, kesiapan guru untuk memahami dan menerapkan kurikulum baru. Kemudian tantangan yang kedua itu keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung pembelajaran. Kemudian tantangan yang ketiga itu proses adaptasi yang membutuhkan waktu bagi siswa, guru, dan orang tua. Keseluruhan, kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang fleksibel, bermakna, dan berpusat pada siswa. Nah, kurikulum ini tidak hanya mempersiapkan siswa untuk mencapai kompetensi akademik saja, tetapi juga keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Baik,
Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran mendalam. Nah, yang pertama itu definisi dari pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam adalah proses belajar yang menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal materi. Artinya, siswa tidak hanya mengetahui informasi saja, tetapi benar-benar memahami makna dari apa yang dipelajari. Selain itu, pembelajaran ini juga bersifat bermakna karena siswa mampu mengaitkan materi dengan pengalaman atau kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, pengetahuan yang diperoleh tidak mudah dilupakan. Kedua itu kita masuk pada ciri-ciri pembelajaran mendalam. Nah, dalam pembelajaran ini siswa berperan secara aktif dalam proses belajar, misalnya dengan bertanya, kemudian berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Nah, selain itu siswa juga dituntut untuk berpikir analitis. Nah, yaitu mampu memahami hubungan antar konsep. Nah, pembelajaran juga harus bersifat kontekstual, artinya materi dikaitkan dengan kehidupan nyata agar lebih mudah dipahami, dan selain itu ada juga proses reflektif di mana siswa mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari sehingga pemahaman menjadi lebih kuat. Nah, kemudian yang ketiga itu tujuan dari pembelajaran mendalam. Nah, tujuan utama dari pembelajaran mendalam ini adalah untuk membantu siswa untuk benar-benar memahami konsep, bukan hanya mengingat. Nah, selain itu pembelajaran ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis di mana siswa mampu menganalisis informasi, mempertanyakan dan mencari solusi. Nah, tidak hanya itu, siswa juga diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata sehingga apa yang dipelajari di kelas bisa digunakan dalam situasi sehari-hari, dan dengan demikian pembelajaran menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Yang keempat itu ada strategi dari pembelajaran mendalam. Nah, untuk menerapkan pembelajaran mendalam, guru dapat menggunakan beberapa metode seperti diskusi yang memungkinkan siswa untuk bertukar pendapat dan memperdalam pemahamannya. Kemudian ada problem solving atau penerapan atau pemecahan masalah. Nah, di mana siswa dilatih untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Nah, selain itu juga ada project based learning. Nah, yaitu pembelajaran berbasis proyek atau proyek yang membuat siswa belajar melalui pengalaman langsung. Nah, strategi-strategi ini membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan tidak membosankan. Selanjutnya yang kelima itu ada manfaat dari pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran ini membuat pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi lebih tahan lama karena dipahami secara mendalam. Nah, selain itu pembelajaran ini juga dapat meningkatkan kreativitas karena siswa didorong untuk berpikir dan menemukan ide-ide baru. Nah, siswa juga menjadi lebih mandiri dalam belajar karena terbiasa mencari dan memahami informasi sendiri. Nah, tidak kalah penting, pembelajaran mendalam juga membantu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau hot, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, sebagai kesimpulan, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang sangat penting dalam pendidikan saat ini karena tidak hanya berfokus pada hasil saja, tetapi juga pada proses memahami. Nah, dengan pembelajaran ini siswa tidak hanya pintar secara akademik saja, tetapi juga mampu berpikir kritis dan siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Berdasarkan mind mapping yang telah saya susun ini, kita dapat simpulkan bahwa konsep kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam memiliki keterkaitan yang erat. Nah, konsep kurikulum memberikan kerangka dasar berupa tujuan dan fungsi dan prinsip yang menjadi pedoman dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, dari kerangka ini, kurikulum merdeka hadir sebagai inovasi yang menekankan fleksibilitas, kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa serta pengembangan kompetensi dan karakter secara menyeluruh. Nah, selanjutnya pembelajaran mendalam menjadi pendekatan yang memastikan proses belajar menghasilkan pemahaman nyata. Nah, dengan
kemampuan berpikir kritis, serta penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, ketiga komponen ini saling melengkapi, menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga ada pembentukan kompetensi, kemudian ada kreativitas, dan kesiapan siswa menghadapi tantangan pada abad ke-20. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.